Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang lanjutan dari himpunan, yaitu inklusi dan eksklusi. Sebenarnya inti dari pertemuan ini nanti kita akan punya satu rumus atau satu konsep bagaimana menentukan jumlah dari himpunan yang ditanyakan ya. Nah, materi ini ada hubungannya dengan materi minggu kemarin, yaitu ada hubungannya dengan irisan, gabungan, ada jumlah himpunan A itu sendiri atau himpunan B ya. Oke, kita punya diagram file seperti ini. Ini diagram file ya. Ini himpunan semesta. Kemudian himpunan semesta artinya misalnya yang kita bicarakan adalah mahasiswa gitu ya. Di dalam sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti kita akan punya semesta dari member of semesta gitu ya. Jadi number of semesta itu ada 9. Kalau diartikan member itu ya anggota ya. Jadi anggota dari elemen yang kita bicarakan itu ada 9. Hanya 9 yang tergabung di sini, tidak boleh yang lain. Kemudian misalkan bola voli itu, yang menyukai bola voli itu adalah himpunan A, maka banyak anggota A itu adalah 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi ada 5 orang anggota A. Kemudian kita akan mencari anggota B-nya gitu ya. Dengan anggota B, maka kita akan dengan mudah menghitung di dalam lingkaran B bola kaki itu ada 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, jadi kalau kita gambarkan lagi ini semestanya semua ya ada 9. Kemudian himpunan A yaitu himpunan bola volinya yaitu himpunan yang tergabung di dalam sini. Nah, ini semua yang ada di voli ini itu adalah himpunan A. Kemudian yang tergabung di bola kaki gitu ya. Oke, yang tergabung di bola kaki termasuk ini tadi ya. Termasuk yang tengah juga ya. Itu adalah himpunan B ya. Nah, jadi 5 dari mana? Karena 1, 2, 3, 4, 5 yang tadi ya. Kemudian 4 ini dari bola kaki tadi ada 4 anggota. Secara keseluruhan dia ada 9. Kemudian yang penting lagi, kita juga akan mencari irisannya ya. Jadi kalau selalu ada irisan dan gabungan. Jadi kita akan punya N gitu ya. Nah, ini pas merah nih. A digabung B ya. Sama dengan gabungan. Jadi hitung aja jumlah yang ada di A dan di B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kita punya N. A iris B artinya ada di keduanya. Itu sama dengan, kita hitung, yang ada di keduanya. Upin dan Ipin ya, itu hanya ada 2. Jadi kalau kita hanya menggambarkan tadi, ini ya, kita akan punya, saya ambil warna merah. Jadi gabungan itu adalah semua yang ada di sini, sini,
digabung ke sini. Nah, ini gabungan. Apapun yang ada di sini. Berapa gabungan ya? Nah, ini gabungan. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sedangkan irisannya itu adalah ini ya. Nah, apa sih yang akan kita pelajari di sini? Nah, maksudnya nanti kalau kita punya kasus seperti ini, kita punya himpunan mahasiswa 9 orang, kemudian dari 9 orang itu ternyata di data ada yang 5 orang suka main volley, kemudian di data ada yang 4 orang suka bola kaki, kemudian kalau kita lihat gabungan dari semuanya ini ada 7 gitu ya. Kemudian ada yang suka keduanya gitu ya. Nah, suka keduanya ini dia suka bola voli juga, suka bola kaki juga, ada 2 orang ya. Nah, prinsip inklusi dan eksklusi ini asalnya dari hubungan himpunan-himpunan yang ada di sini. Nah, ini ya. Jadi tanpa harus mendaftarkan ini lagi, nanti kita akan punya konsep bahwa kita coba nih gabungannya gitu ya, yang gabungan kita punya bahwa 7 gitu ya, itu akan sama dengan 5 ditambah 4 dikurang 2 ya. Nah, jadi 5 tambah 4, 9 kurang 2, 7. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa nanti secara umum akan berlaku bahwa 7 itu adalah N bola voli digabung dengan bola kaki. Itu bisa dihitung dengan cara banyaknya bola voli, banyaknya mahasiswa suka bola voli, ditambah banyaknya yang suka bola kaki, dikurang irisannya. Gitu ya. A iris B. Oke. Jadi satu konsep ini aja yang akan kita bawa pulang sebenarnya. Nanti tergantung pengembangannya, bisa ada 2, 3, atau lebih himpunan ya. Jadi ini saya garis bawahi bahwa kalian harus paham betul, baik itu dengan cara diagram gitu ya, atau dengan rumus. Atau kalau kalian memang sudah paham, boleh menggunakan rumus itu bisa diturunkan dari diagram itu. Artinya apa? Gabungan semuanya gitu ya. Gabungan dari A dan B, gabungan AB, jadi hanya gabungan AB ya, bukan semestanya ya. Jadi kita tahu bahwa ternyata semesta ini tidak terpakai di sini ya. Nah, oke. Yang terpakai adalah A gabung B itu akan sama aja dengan cara kita menjumlahkan A ditambah B, kemudian dikurang keduanya. Masuk logika ya. Jadi gabungan keduanya adalah tambahkan A, tambahkan B, dikurang yang ada double keduanya. Oke, misal kita baca kembali bahwa dari diagram ini kita punya bahwa A gabung B adalah 7 orang. Gitu ya. Nah, 7 orang ini bisa didapat dengan cara banyaknya himpunan A yang 5 orang, ditambah dengan banyaknya himpunan B yang 4 orang, dikurang dengan irisannya. Jadi kemarin kan tidak boleh ditulis 2 kali ya. Jadi di sini kan 5, di sini 4, 9. Tetapi ada yang 2 kali berulang, sehingga dia harus dikurangi 2. Jadi selalu akan berlaku bahwa gabungan dari A dan B, banyaknya gabungan A, banyaknya anggota A gabung B itu akan sama dengan banyaknya A ditambah banyaknya B dikurang irisan A dan B. Nah, bagaimana sebaliknya kalau ditanyakan NA, kalau ditanyakan NB, atau ditanyakan irisannya? Tinggal rumus ini diutak-atik ya, dibalik-balik. Nanti kita kasih contoh soalnya. Oke, silakan di-screenshot. Oke, nah kita lanjutkan ke contoh. Pada satu kelas, ada 20 mahasiswa suka mengcoding, ada 15 mahasiswa suka desain web,
5 mahasiswa tidak suka keduanya, 10 mahasiswa suka keduanya. Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah kita harus menentukan dulu himpunan A dan B-nya ya. Oke, himpunan A dan B pada kasus ini adalah, misalnya kita ambil himpunan A-nya itu adalah mengcoding ya, mahasiswa yang suka mengcoding. Suka coding ya. Oke. Sedangkan B-nya itu adalah mahasiswa yang suka desain ya. Desain. Nah, setelah kita dapat A dan B, maka yang kita kerjakan adalah menentukan banyaknya jumlah A dan B. Ini hanya menyimbolkan saja. Jadi saya rasa cukup gampang kita dapat bahwa NA gitu ya. N dari A itu adalah berapa dari soal? 20. Oke. Kemudian N dari B itu adalah 15. Oke. Nah, kata berikutnya yang harus kita cari adalah, di sini ada kata 5 mahasiswa tidak suka keduanya. Nah, yang ini kita simpan dulu ya. Nah, yang paling penting adalah kita harus menemukan bahwa irisan dari A dan B itu sendiri. Kira-kira yang mana yang menjadi irisan? A iris B ya. Kira-kira yang menjadi irisannya 5 atau 10. Mahasiswa yang tidak suka keduanya atau mahasiswa yang suka. Kalau suka keduanya berarti dia A juga suka, B juga suka ya. Nah, berarti irisannya adalah 10. Nah, sesuai prinsip inklusi tadi, nah, jadi ada satu hal yang tidak kita kerjakan ya. Nah, ini masih kita simpan. Yang tidak suka keduanya ya. Nah, berdasarkan prinsip inklusi tadi, kita punya bahwa N gitu ya, banyaknya A gabung B itu bisa dicari dengan cara banyaknya A ditambah banyak B dikurang irisan dari keduanya. Irisan ya. Nah, ini yang saya bilang harus kalian bawa pulang. Rumus. Nah, gabungan A dan B, gabungan mahasiswa yang suka ngoding dan desain itu bisa dicari dengan cara jumlahkan saja A dan B, kemudian kurangkan yang sama. Itu bahasa yang paling gampang ya. Gabungkan semuanya, kurangkan yang sama. Sehingga kita peroleh bahwa hasilnya adalah banyak A20, kemudian banyak B15, kemudian banyak C adalah 10. Sehingga kita tahu bahwa gabungan itu adalah nih, 35 kurang 10 ya, akhirnya adalah 25. Oke, bisa dipahami ya, jadi masuk akal ya. Jadi ada mahasiswa suka ngoding 20, ada yang suka desain 15, tetapi ternyata di antara 20 dan 15 itu ada 10 orang yang suka keduanya. Nah, jadi ada yang suka keduanya. Sehingga sebenarnya gabungan kedua orang itu hanyalah, kedua himpunan itu hanyalah 25 gitu. Nah, apa fungsinya? Setelah kita punya A gabung B, maka kita akan bisa menjawab pertanyaan yang A. Maka banyak mahasiswa di kelas itu adalah, tadi kan kita tahu bahwa banyak mahasiswanya N gitu ya, semestanya itu adalah N semesta gitu ya. Itu adalah N gabungan gitu ya. N A gabung B. Ditambah dengan yang tidak suka keduanya. Nah, ada mahasiswa yang tidak suka keduanya. Atau bisa juga tidak suka keduanya ini apa ya, saya ya mahasiswa yang tidak suka ya. Nah, tidak suka keduanya. Tidak suka. Tidak suka keduanya. Oke. Ini saya ambil gampangnya ya. Sebenarnya tidak suka keduanya itu ya ini
tinggal komplement ya. Jadi A itu adalah, kita bisa cari bahwa gabungannya adalah 25 ditambah dengan 5. Jadi banyaknya mahasiswa di kelas itu ada 30. Jadi walaupun coding 20 orang, desain web 15 orang, ternyata ada irisannya, ada yang suka keduanya, yaitu 10. Dan tidak suka juga ada 5. Hasilnya adalah tinggal 20 tambah 15 dikurang 10. Kalau tidak suka rumusnya pakai logika biasa ya. Dua himpunan ditambahkan kemudian dikurangi. Kalau ingin digambarkan diagram Venn, maka kita gambarkan seperti biasa nih. Venn banyak S, kemudian kita punya himpunan. Ini kita punya himpunan yang satu lagi. Nah, ini A-nya itu ada A gabung B ya. Jadi kemungkinan di sini ada A gabung B-nya ada 25. Yang kita udah tahu bahwa mahasiswa yang tidak suka keduanya, gitu. Di sini ada S. Yang tidak suka keduanya itu ada 5 ya. Ini yang tidak suka keduanya itu ada 5, salah ya. Nah, jadi tidak suka keduanya nih 5. Padahal kita tahu 20 gitu ya. Di sini ada 20 tapi ada irisannya di sini. Sehingga sini kita punya irisan mereka itu adalah 10. Ini diagram Venn juga sebenarnya strategi juga. Jadi ini akan sekalian menjawab pertanyaan B ya. Ini yang A, ini yang B. Mana yang lebih gampang nanti Anda bisa cek sendiri ya. Nah, kalau kita jawab pertanyaan, banyak mahasiswa yang hanya suka ngoding. Sedangkan kita tahu tadi, semua himpunan A ini ada 20. Ini ada 20 nih semua. Padahal 10-nya itu sudah ada di irisannya. Berarti yang hanya A gitu ya, hanya suka mengcoding hanyalah tinggal 10. Yang hanya suka ngoding itu hanya 10 orang di sini. Oke. Yang suka hanya membuat desain web 15 ya, berarti ya tinggal 5. Oke. Jadi langsung bisa dikerjakan ya. Jadi nomor B dan C itu bisa dijawab 10 dan 5. Banyak siswa yang suka ngoding hanya 10, yang ini hanya 5 ya. Atau kalau mau dibuatkan dalam rumus yaitu NA gitu ya, N hanya A gitu ya. Ya, siswa yang A itu bisa didapatkan dengan cara, berarti yang B ini banyak siswa yang suka ngoding, artinya banyak himpunan yang mengcoding itu adalah A yang dikurang dengan B. Hanya ingin yang A saja, yaitu dengan cara NA dikurang N irisan A irisan B. NA berapa? Oh, NA tadi itu 20. Irisan dari soal yang suka keduanya, gitu ya, suka keduanya itu ada 10. Sehingga hasilnya adalah 10. Kemudian kalau C gitu ya, N yang hanya anggota B. Yang hanya suka B saja, tidak boleh dia ada 2 yang lainnya. Ya berarti tinggal NB dikurangi dengan irisan A B ya. Oke. Hasilnya adalah 20 dikurang 15. Hasilnya adalah 5.
Nah, maksud saya adalah kalau Anda bisa menggunakan logika biasa silakan dikerjakan. Kalau Anda bisa menggunakan rumusnya juga silakan. Mana yang menurut Anda lebih gampang ya. Jadi yang pertama sekali ini menggunakan rumus inklusi tadi kita dapatkan gabungannya kan. Gabungannya. Jadi kita dapatkan yang ini. Kemudian itu di luar 5 sehingga semesta kan di luarnya dan gabungannya. Jadi 30. Kemudian dari diagram ini kita bisa menyelesaikan yang hanya A dan hanya B. Bisa. Karena ini 10, maka sini harus 10 karena jumlahnya 20. Karena ini 10, sini tinggal 5 karena jumlahnya harus 15. Atau bisa menggunakan rumus. Ya, sama tadi, 20 kurang 10 gitu ya. Nah, oke, silakan di screenshot. Ini cukup gampang ya, saya rasa. Oke, kita lanjutkan lagi. Pada prinsip inklusi dan eksklusi untuk 3 himpunan. Nah, ini kita kembangkan dari konsep dua himpunan di awal ya. Jadi kalau di awal kita punya konsep yang pertama bahwa banyaknya gabungan dari himpunan A gabung B itu bisa dinyatakan sebagai jumlahkan saja himpunan yang ada, jumlah A ditambah dengan jumlah B gitu ya. Logika sederhana aja kan untuk mendapatkan ini ya jumlahkan A, jumlahkan B, kemudian kurangi dengan irisannya, kurangi dengan yang sama di situ. Kalau tadi ada suka voli dan bola kaki, maka jumlah aja bola voli, jumlah aja bola kaki, kemudian kurangi yang suka keduanya. Nah, ini silakan dicatat bahwa ini rumus dasar dari inklusi eksklusi. Nah, rumus ini akan kita kembangkan pada konsep ini ya, yang ketiga gitu ya. Nah, kita akan coba kembangkan, kita analisa yang atas gitu ya. Nah, ini bisa kita kerjakan gabungan dari AB, ini gabungan semuanya, ini gabungan. Nah, ini bisa dinyatakan kerjakan A tambahkan B kurangi di tengah-tengah gitu ya. Kan gampang ya. Nah, berarti prinsip ini juga kita bisa kerjakan untuk yang bawah. Yang pertama ya kita analisa dulu, ada nggak irisan di situ. Oke, kita lanjutkan. Nah, pertama sekali ya kita cek dulu mana sih yang bagian irisannya gitu ya. Bagian irisannya ada di sini. 1, 2, 3. Oke, ini irisannya. Nah, jadi kalau kita mau ambil rumus yang ini tadi, kita tahu bahwa ini agak panjang ya. N A gabung B gabung C itu bisa dikerjakan dengan cara seperti di atas. Karena ada A dan B, maka jumlahkan A dan B. Karena ini ada A, B, C, maka jumlahkan saja. N A ditambah NB ditambah NC. Number of ya, jadi banyaknya anggota saja. Nah, kemudian seperti yang di atas, irisannya dikurangi ya. Nah, jadi kita tembak dikurangi karena tidak cukup ya, saya buat di sini. Setelah ini maka dikurangi yang ini dulu. Nah, yang ini, yang ini ya. Ini yang ada hubungannya adalah bagian A dan C. AC. Jadi dikurangi banyaknya irisan A iris C. Kurangi ini yang ini lagi N A iris B ya. Kurangi lagi yang ini ya, itu hanya yang berpotongan, irisnya berpotongan ya. Iris B irisan C. Oke. Jadi hampir benar nih.
Nah, udah kita bilang. Cuma ada satu bagian di tengah ini nih, nah, yang bertumpuk 3. Nah, yang bertumpuk 3 ini kita kasih warna kuning. Nah, ini warna kuning ya. Oke. Kuning itu ternyata irisan dari ketiganya. Saya belum tahu nih apa nih tandanya. Oke, N, A, iris B, iris C. Dan tandanya adalah plus ternyata ya. Nah, kenapa plus? Nah, karena tadi kita coba-coba dengan kasus misalnya masukkan angka, maka gabungannya itu bisa diperoleh dari ini ya. Nah, ini dibawa pulang. Oke, ini. Jadi hampir analog dengan di atas. Kalau di atas dua himpunan A tambah B kurang di tengah. Kalau ini A tambah B tambah C kurang di sini. Irisan AC kurang di sini, irisan AB kurang di sini, irisan BC, kemudian tambahkan irisan ketiganya. Jangan lupa ya ditambahkan. Nah, ini konsepnya. Jadi ada dua yang Anda bawa pulang. Sebenarnya cukup satu ya. Yang pertama ini tambahan saja. Tambah. Oke, silakan di screenshot. Oke, kita udah punya dua konsep yang tadi. Nanti kita akan coba latihan ya. Dengan kasus-kasus yang saya berikan di classroom. Atau di WA group ya nanti ya. Nah, nanti kita akan coba pelan-pelan. Oke, demikianlah pertemuan kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan nanti konsultasi di classroom atau di WA group. Cara belajarnya bisa dari Google atau dari bahan yang kita punya ya. Oke, saya Iri, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.